Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak dosen Bapak Martinus Soni Estiawan selaku dosen mata kuliah yang saya ambil, yaitu Akuntansi Keuangan 1, serta teman-teman semuanya yang akan menyaksikan video saya pada pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wahyuni Solihati dengan NIM 19430200003 dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Dinamika. Nah, syukur alhamdulillah, pada pagi hari ini saya bisa mempresentasikan salah satu topik yang akan saya bahas yang berkaitan dengan mata kuliah yang saya ambil, yaitu mata kuliah Akuntansi Keuangan 1. Langsung saja, topik saya pada hari ini yaitu konsep dasar penyusutan atau depresiasi beserta contohnya. Nah, yuk teman-teman bisa langsung menyaksikan video saya nanti. Bagi teman-teman yang belum tahu nih apa itu penyusutan atau depresiasi, bisa langsung saja menyimak videonya sampai habis. Dan juga bagi teman-teman yang mungkin sudah mengetahui apa sih maksudnya penyusutan itu, mungkin dari prodi akuntansi juga maupun dari prodi yang berkaitan dengan keuangan maupun akuntansi, bisa juga langsung menyaksikan supaya lebih paham lagi. Baik, langsung saja. Sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa subbab yang nantinya akan saya bahas. Yang pertama yaitu definisi penyusutan. Yang kedua yaitu karakteristik dari penyusutan itu sendiri. Yang ketiga, faktor-faktor penyusutan. Yang keempat, metode penyusutan. Dan yang kelima adalah contoh dari penyusutan itu sendiri. Langsung saja kita menuju pada subbab yang pertama, yaitu definisi penyusutan. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa sih itu penyusutan atau depresiasi, jadi di dalam akuntansi, penyusutan adalah biaya yang dialokasikan untuk aset tetap selama periode tertentu. Atau bisa dengan kata lain, penyusutan atau dalam bahasa Inggris itu disebut depreciation, itu nantinya akan mengubah biaya asli dari aset tetap atau fixed asset seperti gedung pabrik, alat-alat kerja, dan mesin produksi yang selama ini menjadi beban selama masa manfaat yang telah diharapkan dari aset tersebut. Nah, perlu diketahui teman-teman, jadi biaya penyusutan atau depresiasi itu juga akan mempengaruhi nilai sebuah perusahaan karena penyusutan itu juga akan terdapat akumulasi penyusutan yang akan diungkapkan untuk setiap aset dan akan mengurangi nilai bukunya pada neraca. Nah, juga perlu diketahui bahwasanya beban penyusutan itu juga akan mengurangi laba bersih sebuah perusahaan pada saat nantinya menyusun laporan keuangan. Nah, teman-teman juga harus paham bahwa penyusutan ini hanya berlaku pada aset tetap perusahaan. Untuk aset tetap yang lainnya, penyusutan itu tidak berlaku. Nah, nanti akan saya jelaskan pada subbab selanjutnya. Jadi kita akan menuju ke subbab yang kedua, yaitu karakteristik dari penyusutan itu sendiri. Di sini saya mencantumkan beberapa penyusutan dari karakteristiknya, yaitu yang pertama, penyusutan adalah penurunan nilai aset tetap kecuali tanah, dan penurunan nilai aset bersifat permanen. Jadi apa sih maksudnya? Nah, penyusutan itu dapat diartikan sebagai penurunan. Dalam hal ini, tanah tidak akan mengalami penurunan harga seiring dengan berjalannya waktu. Harga tanah semakin lama akan semakin mengalami kenaikan, bukan malah mengalami penurunan. Oleh karena itu, di dalam penyusutan tidak berlaku bahwa tanah mengalami penyusutan atau tidak bisa disusutkan. Seperti itu penjelasannya. Kemudian untuk yang kedua, penyusutan adalah proses bertahap dan berkesinambungan yang berkurangnya nilai aset, baik dengan penggunaan aset atau karena berakhirnya waktu. Karena waktunya sudah habis, maka bisa dilakukan penyusutan. Nah, untuk karakteristik yang ketiga, penyusutan ini bukan proses penilaian aset,
tetapi adalah proses mengalokasikan biaya suatu aset untuk masa penggunaan efektifnya. Jadi tujuan penyusutan ini teman-teman, agar aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan itu masa penggunaannya lebih efektif lagi dengan dilakukan penyusutan aset. Untuk selanjutnya, penyusutan akan mengurangi nilai buku dan bukan nilai pasar aset. Dan untuk karakteristik yang terakhir, yaitu penyusutan hanya digunakan untuk aktiva tetap berwujud saja. Dan penyusutan ini tidak digunakan untuk aset tidak berwujud atau perlengkapan yang sekali pakai. Jadi yang sudah saya jelaskan di awal tadi teman-teman, penyusutan itu hanya digunakan hanya berlaku pada aktiva tetap, tidak berlaku pada aktiva yang lain. Seperti itu, apalagi pada perlengkapan yang sekali pakai. Begitu. Teman-teman mungkin bisa membayangkan ya, mungkin bisa mengetahui apa saja aktiva tetap, aktiva lancar, dan lain sebagainya yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Seperti itu. Lanjut. Nah, kita akan masuk pada subbab yang ketiga, yaitu faktor-faktor penyusutan. Di sini ada 3 faktor-faktor yang mempengaruhi penyusutan. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah biaya perolehan atau acquisition cost. Yang kedua adalah perkiraan umur ekonomis atau estimate economical lifetime of asset. Dan yang terakhir adalah perkiraan nilai residu aset atau biasa disebut dengan nilai sisa atau dalam bahasa Inggrisnya estimate residual value of asset. Jadi saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah biaya perolehan atau acquisition cost. Apa sih maksudnya? Jadi biaya akuisisi atau total biaya aset itu disebut juga biaya perolehan. Itu adalah faktor utama untuk menentukan jumlah penyusutan. Nah, biasanya biaya perolehan ini itu termasuk harga pembelian aset, biaya transportasi atau pengiriman, biaya pemasangan, bea masuk, biaya pemasangan, dan lain sebagainya. Itu termasuk biaya perolehan. Yang nantinya itu adalah kunci utama kita untuk menghitung sebuah penyusutan suatu barang. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, faktor yang kedua yaitu perkiraan umur ekonomis. Nah, faktor apa sih ini? Ini juga salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan. Karena untuk menghitung biaya penyusutan itu harus diperlukan umur ekonomi suatu aset. Nah, kenapa? Karena jumlah penyusutan yang lebih kecil dibebankan untuk aset dengan masa manfaat yang lebih lama, atau sebaliknya. Nah, umur ekonomis ini juga nantinya dapat dinyatakan dalam jumlah unit yang diproduksi atau jangka waktu seperti minggu, bulan, maupun tahun. Nanti ada soalnya teman-teman biar teman-teman tidak bingung. Dan yang terakhir adalah perkiraan nilai residu aset atau disebut juga biasanya disebut nilai sisa. Maksudnya di sini adalah nilai yang dapat direalisasikan ketika aset dijual atau tidak dapat dipakai lagi pada akhir perkiraan masa manfaatnya. Nah, apabila perusahaan menggunakan aset tersebut hingga usang atau sama sekali tidak memberikan manfaatnya lagi, maka aset atau aktiva tersebut dapat dikatakan sudah tidak memiliki nilai sisa atau nilai residu lagi. Akan tetapi teman-teman, jika perusahaan menggantikan aktivanya setelah periode penggunaan yang relatif singkat dan aset yang bersangkutan masih dapat dimanfaatkan lagi atau masih bisa digunakan istilahnya, maka nilai residu atau nilai sisa aset tersebut akan relatif lebih tinggi. Nanti masing-masing biaya perolehan, perkiraan umur, bahkan nilai sisa ada di contoh soal nanti saya akan jelaskan. Saya harap teman-teman paham ya apa yang saya maksud. Kemudian, lanjut kita ke metode penyusutan. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya untuk menghitung sebuah penyusutan itu diperlukan beberapa metode atau bisa memakai beberapa metode. Di sini saya ada 4 metode penyusutan.
Yaitu yang pertama adalah metode garis lurus atau straight line method. Maksudnya apa sih? Nah, jadi metode garis lurus itu adalah metode penyusutan aktiva tetap, di mana penyusutan tetap per tahunnya sama hingga akhir umum ekonomis aktiva tersebut. Metode ini juga sering sekali dipakai oleh perusahaan-perusahaan pada umumnya. Nah, untuk penerapan matching cost principle, metode garis lurus dipergunakan untuk menyusutkan aktiva-aktiva yang fungsionalnya tidak terpengaruh oleh besar kecilnya volume produk atau jasa yang dihasilkan, seperti bangunan, peralatan kantor, dan lain sebagainya. Nanti dalam metode garis lurus, saya juga akan mencantumkan bagaimana menghitung metode garis lurus itu sendiri. Selanjutnya ada metode saldo menurun atau double declining balance method. Apa sih metode saldo menurun itu? Bagaimana? Jadi metode saldo menurun itu adalah metode penyusutan aktiva tetap yang ditentukan berdasarkan persentase tertentu, dihitung dari harga buku pada tahun yang bersangkutan. Jadi dalam metode saldo menurun sangat berpengaruh nilai bukunya atau harga buku. Dan presentasi penyusutan besarnya 2 kali persentase atau tarif penyusutan metode garis lurus. Jadi nanti tarifnya 2 kali dari metode garis lurus. Nanti juga ada contoh soalnya biar teman-teman tidak bingung. Selanjutnya, metode selanjutnya yaitu metode jumlah angka tahun atau sum of the year digit method. Nah, untuk metode jumlah angka tahun, ini agak berbeda dengan metode sebelumnya, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun. Metode jumlah angka tahun ini besarnya penyusutan aktiva tetap tiap tahun jumlahnya semakin menurun. Jadi, nanti jika kita menghitung penyusutan dengan menggunakan metode jumlah angka tahun, nanti bebannya itu atau penyusutannya itu semakin tahun itu semakin menurun. Seperti itu. Kemudian untuk metode yang terakhir yang bisa digunakan yaitu metode satuan hasil produksi atau productive output method. Biasanya kebanyakan teman-teman mungkin ada yang menyebutnya dengan menggunakan metode satuan unit produksi. Itu. Nah, maksudnya adalah dalam metode ini beban penyusutan aktiva tetap ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Beban depresiasi dihitung dengan dasar satuan hasil produksi, sehingga depresiasi tiap periode akan berfluktuasi sesuai dengan fluktuasi hasil produksi. Ini juga sedikit berbeda dengan contoh soal yang ketiga metode. Nanti juga akan saya cantumkan bagaimana model contoh soalnya untuk metode satuan hasil produksi. Nah, kita akan masuk pada subbab yang terakhir yaitu contoh-contoh soal dari penyusutan. Yang pertama, ada contoh soal dari metode garis lurus. Yang pertama, soal 1 dari metode garis lurus. Perusahaan kertas membeli mesin cetak pada awal tahun dengan harga 100 juta rupiah, dengan nilai sisa sejumlah 10 juta rupiah. Dan umur ekonomis dari mesin tersebut adalah 5 tahun. Hitunglah penyusutan depresiasi mesin tersebut. Nah, saya akan menyantumkan dan saya akan juga menjelaskan penyelesaiannya seperti apa, teman-teman. Nah, berikut adalah penyelesaiannya. Jadi rumusnya untuk metode garis lurus, kita menghitungnya itu dengan cara menghitung penyusutan per tahun. Rumusnya adalah HP dikurangi NS. Jadi saya menyingkat dengan HP ya teman-teman. HP ini maksudnya apa sih? HP itu maksudnya adalah harga perolehan. Yang diketahui tadi, ini harga perolehan 100 juta rupiah. Dan NS itu adalah nilai sisa. Saya menyingkatnya dengan nilai sisa atau nilai residu tadi, yang di awal sudah saya jelaskan, itu adalah seharga 10 juta rupiah. Dan N ini adalah umur ekonomis,
sesuai di soal tadi, N adalah umur ekonomis. Berapa umur ekonomisnya? Mesin tersebut memiliki umur ekonomis selama 5 tahun. Jadi kita tinggal memasukkan pada rumus yang sudah ada, yaitu HP dikurangi NS, harga perolehan dikurangi nilai sisa, dihitung dulu, baru dibagi dengan N. N ini apa? Umur ekonomis selama 5 tahun. Jadi penyelesaiannya 100 juta dikurangi 10 juta rupiah dibagi 5. 100 juta dikurangi 10 juta, hasilnya adalah 90 juta. Kemudian dibagi selama 5 tahun. Maaf teman-teman, dibagi dengan 5 tahun. Hasilnya adalah 18 juta rupiah. Nah, harga perolehan saya tulis kembali karena nanti menghitung tabel penyusutan adalah dibutuhkan harga perolehan sebesar 100 juta rupiah. Nah, penyelesaiannya saya menggunakan tabel seperti ini yang isinya ada tahun ke, karena kita menghitung selama 5 tahun ke depan, dari tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai tahun kelima, ada biaya penyusutan, ada akumulasi penyusutan, dan juga ada nilai bukunya. Nah, langsung saja, jumlah penyusutan dan akumulasi mesin disusun dalam bentuk tabel sebagai berikut. Ini tahun ke-0, jadi belum dihitung. Penyusutan ini dihitung mulai tahun pertama atau tahun selanjutnya. Ini tahun pertama. Jadi ini saya anggap tahun ke-0, saya tidak menuliskan. Biaya penyusutannya juga tidak ada. Akumulasinya juga belum ada. Dan nilai buku ini 100 juta diperoleh dari harga perolehan nilai bukunya ini karena belum ada 100 juta rupiah. Kemudian masuk tahun ke pertama atau tahun pertama. Nah, ini teman-teman, biaya penyusutan dari tahun pertama sampai tahun kelima itu sama, sebesar 18 juta. Karena ini sudah kita hitung tadi, penyusutan per tahun, dihitung ketemunya 18 juta rupiah. Jadi, biaya penyusutan dari tahun pertama sampai tahun kelima itu sebesar 18 juta rupiah. Kita menghitung tahun pertama dulu ya. Jadi, biaya penyusutan sudah diketahui, 18 juta. Akumulasi penyusutannya belum ada. Jadi kita ngambil dari biaya penyusutan, masih ada 18 juta rupiah. Nah, untuk nilai buku di tahun pertama ini, caranya bagaimana menghitungnya? Rumus nilai buku itu adalah harga perolehan ini 100 juta, dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Jadi untuk menghitung nilai buku per tahun, dari tahun pertama sampai tahun kelima, itu sama rumusnya untuk menghitung nilai buku, yaitu harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan yang sudah diketahui. Di sini untuk tahun pertama, harga perolehannya kan sama, 100 juta rupiah. Kemudian dikurangi dengan akumulasi penyusutan tahun pertama, yaitu 18 juta rupiah. Maka nilai buku untuk tahun pertama diperoleh sebesar 82 juta rupiah. Seperti itu. Nah, semoga teman-teman bisa memahami. Untuk tahun kedua, itu biaya penyusutannya sudah diketahui juga. Kita menghitung akumulasi penyusutan pada tahun kedua. Nah, untuk menghitung akumulasi penyusutan, ini sedikit berbeda dengan tahun yang pertama, karena tahun pertama kita belum mengetahui ya. Tahun pertama ini, tahun ke-0 itu kan akumulasi penyusutannya kan belum ada. Jadi, untuk tahun pertama, akumulasi penyusutannya sebesar 18 juta. Nah, untuk tahun pertama tadi menghitungnya akumulasi penyusutan, tahun sebelumnya ditambah dengan biaya penyusutan tahun yang sedang dihitung. Ini 18 juta, bisa seperti itu teman-teman. Jadi kan akumulasi penyusutannya tahun ke-0 itu kan 0. Ditambah dengan biaya penyusutan tahun pertama 18 juta, maka tetap 18 juta untuk akumulasi penyusutan tahun pertama. Nah, untuk akumulasi penyusutan tahun kedua itu sebenarnya sama saja. Perhitungannya atau rumusnya itu diperoleh dari
akumulasi penyusutan tahun sebelumnya, yaitu tahun pertama ini, ditambah dengan biaya penyusutan tahun yang sedang dihitung atau biaya penyusutan tahun kedua. Jadi akumulasi penyusutan tahun sebelumnya sebesar 18 juta rupiah ditambah dengan biaya penyusutan tahun yang sedang dihitung atau ini 18 juta untuk tahun kedua. Hasilnya berapa? Hasilnya 36 juta. Dari 18 juta rupiah ini ditambah dengan 18 juta rupiah yang ini. Hasilnya 36 juta rupiah. Seperti itu. Lanjut, untuk menghitung nilai buku. Nilai buku ini rumusnya juga sama, yaitu harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan tahun yang bersangkutan atau tahun kedua karena kita sedang menghitung penyusutan atau nilai buku tahun kedua. Jadi, caranya 100 juta rupiah dikurangi dengan 36.000. Maaf teman-teman, 36 juta. Jadi, nilai bukunya hasilnya adalah 64 juta rupiah. Lanjut, untuk tahun ketiga sama caranya. Biaya penyusutannya sudah diketahui. Akumulasi penyusutan diperoleh dari akumulasi penyusutan tahun sebelumnya ditambah dengan biaya penyusutan tahun yang bersangkutan. 36 juta ditambah dengan 18 juta, hasilnya adalah 54 juta. Lanjut, kemudian harga buku atau nilai buku. Itu adalah diperoleh dari harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Jadi 100 juta dikurangi dengan 54 juta, diperoleh hasil 46 juta rupiah. Begitu juga dengan tahun yang keempat. Tahun yang keempat, biaya penyusutannya juga sudah diketahui 18 juta, tinggal menghitung akumulasi penyusutan dengan nilai bukunya. Nah, akumulasi penyusutan itu diperoleh dari akumulasi penyusutan tahun sebelumnya ditambah dengan biaya penyusutan tahun yang bersangkutan. Maka, 54 juta ditambah dengan 18 juta rupiah, hasilnya adalah 72 juta rupiah. Seperti itu. Lanjut ke nilai buku, masih sama. Harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan tahun keempat. Maka 100 juta dikurangi dengan 72 juta. Diperoleh hasil sebesar 28 juta untuk nilai bukunya. Nah, sama juga seperti dengan yang tahun kelima atau tahun terakhir kita menghitung penyusutan. Diperoleh biaya penyusutannya sudah ada sebesar 18 juta rupiah. Nah, akumulasi penyusutan juga sama diperoleh dari akumulasi penyusutan tahun sebelumnya ditambah dengan biaya penyusutan tahun yang bersangkutan, maka 72 juta rupiah ditambah dengan 18 juta rupiah. Maka diperoleh hasil sebesar 90 juta rupiah. Begitu juga dengan nilai buku. Caranya masih sama, yaitu harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan tahun kelima. Sebesar 100 juta dikurangi dengan 90 juta rupiah, maka nilai bukunya itu adalah 10 juta. Nah, di sini saya kasih bold ya. Nah, di sini supaya pertanda di tahun kelima nilai bukunya 10 juta. Nah, ini di tahun terakhir ini atau di tahun kelima, nilai buku harus sama dengan nilai sisa atau nilai residu yang diketahui tadi. Nah, di sini diketahui bahwa nilai sisa atau nilai residunya itu sejumlah 10 juta. Maka di tahun terakhir atau di tahun kelima, nilai bukunya harus sesuai yaitu 10 juta rupiah. Begitu ya teman-teman konsepnya. Jadi di tahun terakhir ini nilai bukunya harus sesuai dengan nilai sisa ini yang diketahui pada soal. Seperti itu. Mungkin teman-teman bisa memahami lebih lanjut ya. Dan semoga teman-teman bisa memahami penjelasan yang saya jelaskan tadi. Kemudian lanjut, soal yang kedua yaitu metode saldo menurun. Nah, ini soalnya. Saya bacakan pada tanggal 1 Januari 2018, PT Rena membeli sebuah peralatan dengan harga 20 juta rupiah.
Peralatan tersebut ditaksir memiliki nilai sisa sebesar Rp1.250.000. Peralatan tersebut juga memiliki masa manfaat selama 4 tahun. Hitunglah besar beban penyusutan peralatan setiap tahunnya dengan metode saldo menurun. Jadi kita harus menghitung penyusutannya, beban penyusutan beserta akumulasi dengan menggunakan metode saldo menurun, gitu. Nah, berikut adalah penyelesaiannya. Nah, untuk metode saldo menurun, ini sangat berbeda dengan metode garis lurus yang sebelumnya tadi, teman-teman. Jadi, untuk metode saldo menurun, itu tarif penyusutannya itu rumusnya 2 kali 100% dibagi dengan umur ekonomis. Jadi, tarif penyusutan untuk metode saldo menurun itu 2 kali 100% dibagi umur ekonomis. Jadi seperti yang ada di soal, umur ekonomisnya tadi itu selama 4 tahun. Nah, tinggal kita masukkan pada rumus. Jadi tarif penyusutannya adalah 2 kali 100% dibagi 4. 4 ini adalah umur ekonomis. Jadi hasilnya adalah 50%. Lagi-lagi harga perolehan tidak saya cantumkan pada tabel, saya cantumkan pada sini. Diketahui harga perolehannya 20 juta sesuai pada soal tadi. Nah, kita masuk pada tabel penyusutannya. Ini ada tahun ke 2018 karena tadi kan dihitungnya mulai awal tahun. 2018 selama 4 tahun, 2019, 2014, dan juga 2021. Nah, ada biaya penyusutan, akumulasi penyusutan, dan juga ada nilai buku. Kita menghitung tahun ke-0 ini tidak ada, karena belum menghitung ya kan. Nah, biaya penyusutannya juga belum ada, akumulasi penyusutannya juga belum ada. Tetapi nilai buku ini diperoleh dari harga perolehannya, yaitu 20 juta rupiah. Masuk pada tahun pertama, yaitu tahun 2018. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitung biaya penyusutan pada metode saldo menurun adalah tarif penyusutan dikali dengan tarif penyusutan dikali dengan nilai buku. Begitu rumusnya ya teman-teman. Jadi, nilai buku ini didapat dari mana? Nilai buku ini didapat dari nilai buku tahun sebelumnya, yaitu ini 20 juta. Tahun ke-0, ini kan tidak ada, biaya penyusutannya tidak ada karena belum disusutkan. Akumulasi penyusutannya juga belum ada. Jadi nilai bukunya ambil dari harga perolehan. Nah, untuk tahun pertama atau tahun 2018, itu nilai bukunya diambil dari nilai buku tahun sebelumnya untuk menghitung biaya penyusutan. Jadi rumusnya tarif penyusutan. Tarif penyusutannya kan diketahui 50% tiap tahun sama. Dikali dengan nilai buku tahun sebelumnya sebesar berapa? 20 juta rupiah. Jadi diketahui 50% dikali 20 juta hasilnya adalah 10 juta rupiah. Gitu teman-teman. Untuk akumulasi penyusutan, rumusnya sama dengan metode sebelumnya, yaitu akumulasi penyusutan tahun sebelumnya ditambah dengan biaya penyusutan tahun yang bersangkutan, yaitu tahun 2018. Di sini diketahui biaya penyusutannya sebesar 10 juta. Maka akumulasi penyusutan untuk tahun 2018 adalah 0, karena tahun sebelumnya akumulasinya 0, ditambah dengan biaya penyusutan tahun 2018 sebesar 10 juta rupiah. Maka akumulasi penyusutan tahun 2018 0 ditambah 10 juta, maka hasilnya tetap 10 juta rupiah. Seperti itu teman-teman. Lanjut, untuk nilai buku. Nilai buku ini untuk tahun 2018 caranya sama dengan metode garis lurus, yaitu dengan cara harga perolehan atau HP dikurangi dengan akumulasi penyusutan yang bersangkutan. Maka harga perolehannya diketahui berapa? 20 juta rupiah. Akumulasi penyusutan 2018 berapa? 10 juta. Maka
20 juta rupiah dikurangi dengan 10 juta rupiah, maka diperoleh hasil untuk nilai buku tahun 2018 sebesar 10 juta rupiah. Seperti itu. Lanjut untuk tahun 2019, teman-teman. Nah, untuk tahun 2019, ini caranya juga sama untuk menghitung biaya penyusutan. Caranya, tarif penyusutan sebesar 50% dikali nilai buku tahun sebelumnya sebesar 10 juta rupiah karena nilai buku tahun 2018 sebesar 10 juta. Maka biaya penyusutan tahun 2019 diperoleh hasil sebesar 5 juta rupiah. Lanjut pada akumulasi penyusutan, sama caranya, yaitu akumulasi penyusutan tahun sebelumnya ditambah dengan biaya penyusutan tahun yang bersangkutan sebesar 5 juta. Maka diperoleh hasil 10 juta ditambah 5 juta, hasilnya 15 juta rupiah. Seperti itu. Lanjut pada nilai buku tahun 2019. Sama, harga perolehan 20 juta dikurangi dengan akumulasi penyusutan tahun 2019 sebesar 15 juta. Maka nilai bukunya diketahui sebesar 5 juta rupiah. Sama tahun 2020 juga seperti itu, biaya penyusutan, tarif penyusutan dikali nilai buku tahun sebelumnya yaitu sebesar 5 juta tahun 2019. Maka tahun 2020 biaya penyusutan diperoleh 50% dikali 5 juta, hasilnya 2.500.000 rupiah. Lanjut untuk akumulasi penyusutan tahun 2020 sama, hasilnya akumulasi penyusutan tahun sebelumnya ditambah dengan biaya penyusutan tahun 2020. Maka hasilnya adalah 17.500.000 rupiah. Lanjut untuk nilai buku tahun 2020 diperoleh dari harga perolehan sebesar 20 juta rupiah dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar 17.500.000, maka nilai bukunya diperoleh 2.500.000 rupiah. Dan untuk tahun terakhir yaitu tahun 2021, biaya penyusutannya masih sama, yaitu caranya tarif penyusutan sebesar 50% dikali dengan nilai buku tahun sebelumnya sebesar 2.500.000, maka diperoleh hasil 1.250.000 rupiah. Akumulasi penyusutannya juga sama. Akumulasi penyusutan tahun sebelumnya sebesar 17.500.000 ditambah dengan biaya penyusutan tahun 2021 sebesar 1.250.000, maka akumulasi penyusutan diperoleh 18.750.000 untuk tahun 2021. Nah, untuk nilai buku tahun 2021 caranya juga masih sama, yaitu harga perolehan sebesar 20 juta rupiah dikurangi dengan akumulasi penyusutan tahun 2021 sebesar 18.750.000. Hasilnya nilai buku untuk tahun 2021 sebesar 1.250.000. Jadi sama juga seperti seperti metode garis lurus, bahwasanya nilai buku tahun terakhir harus sama dengan nilai sisa yang diketahui pada soal sebesar 1.250. Begitu. Saya harap teman-teman bisa memahami sementara dua contoh soal dari metode garis lurus dan metode saldo menurun. Yang ketiga adalah metode jumlah angka tahun. Nah, ini contoh soalnya. Soal yang ketiga. Saya bacakan. Sebuah mesin dengan harga 315 juta rupiah mulai dioperasikan pada awal tahun 2010. Umur penggunaan ditaksir selama 5 tahun dengan diketahui nilai residu atau nilai sisanya sebesar 15 juta rupiah. Hitunglah berapa penyusutan mesin tersebut dengan menggunakan metode jumlah angka tahun. Nah, berikut penyelesaiannya. Ini sedikit berbeda teman-teman dari tahun atau dari metode-metode sebelumnya. Jadi yang pertama itu penyelesaiannya kita harus menghitung jumlah angka tahunnya dulu.
Karena sesuai dengan judul metodenya, metode jumlah angka tahun. Caranya bagaimana? Nah, kita akan menghitung penyusutan selama 5 tahun, ya kan? Ini diketahui ditaksir selama 5 tahun. Jadi kita menghitung jumlah angka tahunnya itu diperoleh dari tahun pertama, ditambah dengan tahun kedua, ditambah tahun ketiga, ditambah tahun keempat, dan ditambah dengan tahun kelima, itu hasilnya adalah 15. Jadi jumlah angka tahun dihitung dari tahunnya, tahun 1, tambah tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, dijumlah semuanya, hasilnya diperoleh 15. Jadi nanti jumlah angka tahun ini digunakan untuk penyebutnya perhitungan penyusutan. Nah ini, 15, 15, 15, 15, 15. Jadi digunakan untuk menghitung penyebutnya nanti dalam menghitung penyusutan. Sedangkan pembilangnya ini dari mana? Pembilangnya ini dari sisa umurnya. Seperti itu. Ya, atau bisa dihitung dengan mundur. Nanti saya jelaskan kembali. Sudah, jumlah angka tahun sudah diketahui sebesar 15. Maka lanjut pada jumlah yang harus disusutkan atau beban penyusutannya. Itu caranya HP atau harga perolehan dikurangi dengan nilai residu atau NS atau nilai sisa. Jadi bedanya dengan metode garis lurus, kalau metode garis lurus tadi kan dikurangi, dibagi dengan umur ekonomis atau taksiran. Nah, sedangkan di jumlah angka tahun ini cuma menghitungnya harga perolehan HP dikurangi nilai residu atau NS nilai sisa. Jadi harga perolehannya tadi kan 315 juta rupiah diketahui 315 juta rupiah. Terus nilai residu atau nilai sisanya sebesar 15 juta rupiah. Ini maka diperoleh 315 juta rupiah dikurangi 15 juta rupiah hasilnya 300 juta rupiah. Nah, untuk harga perolehan saya tuliskan diketahui sini, tidak saya cantumkan pada tabel. Nah, langsung saja kita menuju pada tabel perhitungan. Di sini ada angka tahun, sisa umur, perhitungan penyusutan, akumulasi penyusutan, dan juga nilai buku. Untuk angka tahun, ini masih sama, normalnya kita menghitung 5 tahun kan, karena taksirannya tadi selama 5 tahun. Jadi tahun pertama, angka tahunnya tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, dan juga tahun 5. Kita bisa menghitung dengan dua cara perhitungannya nanti untuk menyebutkan pembilangnya ini 5, 4, 3, 2, 1. Jadi yang pertama adalah sisa umur. Ini tabel sisa umur. Mengapa kok 5, 4, 3, 2, 1 menurun atau berkebalikan? Jadi gini, angka tahun pertama itu dibeli ya kan. Jadi sisa umurnya itu tahun pertama kan masih menginjak tahun pertama, belum dihitung tahun berjalannya atau belum dihitung 1 tahun. Jadi masih menginjak 1 tahun, berarti sisa umurnya kan masih ada 5 tahun. Oleh karena itu, pembilangnya ini juga 5, diambil dari sisa umurnya 5 tahun. Nah, sedangkan untuk tahun kedua, kan sudah berjalan 1 tahun, memasuki tahun kedua, tapi belum dihitung selama 2 tahun. Maka kalau 5 tahun berjalan 1 tahun, berarti kan masih ada sisa umur 4 tahun. 4 tahun ini digunakan untuk perhitungan sebagai pembilang, jadi 4/15. 3 juga seperti itu. Sudah berjalan 2 tahun, maka masih ada sisa umur 3 tahun. Jadi dijadikan pembilang 3/15. Sama juga untuk angka tahun keempat, kan sudah berjalan selama 3 tahun. Maka masih tersisa 2 tahun. Jadi 2/15 dikalikan nanti, ada rumusnya. Untuk tahun yang terakhir, sudah digunakan selama 4 tahun. Jadi untuk memasuki tahun kelima masih ada sisa umur selama 1 tahun. Jadi digunakan pembilang 1/15. Seperti itu teman-teman. Ada juga yang menyebutkan bahwa pembilang ini diperoleh dari hitung mundur. Jadi kalau
Kalau angka tahun tadi kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk pembilangnya nanti eh, kalau 1 itu dihitung mundur, jadi sama saja seperti ini, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi lebih jelasnya saya jelaskan seperti tadi. Jika digunakan selama awal 1 tahun, belum dihitung, ya berarti sisa umurnya 5. Kalau berjalan 2, ya, kalau berjalan 1, maaf, berarti sisa umurnya 4 tahun. Begitu seterusnya sampai tahun ke sisanya cuma 1 tahun gitu. Nah, lanjut untuk perhitungan penyusutannya, itu adalah sisa umur dibagi dengan jumlah angka tahun. Jadi, pembilangnya diperoleh dari sisa umur dibagi dengan jumlah angka tahun yang sudah diketahui, 15. Dikalikan dengan jumlah yang harus disusutkan sebesar 300 juta rupiah. Begini teman-teman. Jadi, 5 per 15 dikalikan jumlah yang harus disusutkan berapa? Di sini 300 juta. Maka 5 per 15 dikali 300 juta hasilnya adalah 100 juta rupiah. Gitu. Kemudian, akumulasi penyusutannya. Nah, akumulasi penyusutan ini diperoleh dari mana? Maaf. Akumulasi penyusutan diperoleh dari akumulasi penyusutan tahun sebelumnya. Tahun ke-0, di sini kan saya tidak menuliskan, karena belum ada. Jadi langsung saja 0 kan, belum ada, ditambah dengan perhitungan penyusutan, atau ini bisa disebut dengan biaya penyusutan ya. Nah, 1 juta ini bisa disebut juga sebagai biaya penyusutan. Jadi akumulasi penyusutan tahun sebelumnya ditambah dengan beban penyusutan tahun pertama, yaitu 100 juta rupiah. Maka 0 ditambah 100 juta rupiah, hasilnya tetap 100 juta rupiah. Seperti itu. Lanjut, sebenarnya perhitungan akumulasi penyusutan dengan nilai buku itu sama teman-teman, dari metode garis lurus, metode saldo menurun, jumlah angka tahun itu sama cara menghitungnya. Cuma yang membedakan di sini adalah perhitungan penyusutan atau biaya penyusutannya itu berbeda, seperti itu. Nah, lanjut untuk nilai buku tahun pertama itu diperoleh dari harga perolehan sebesar 315 juta rupiah dikurangi dengan akumulasi penyusutan tahunnya bersangkutan sebesar 100 juta rupiah, maka diperoleh hasil nilai bukunya untuk tahun pertama adalah 215 juta rupiah. Seperti itu. Sama caranya untuk akumulasi penyusutannya. Tahun kedua, perhitungan penyusutan atau biaya penyusutan sama sisa umur dibagi dengan jumlah angka tahun sebesar 4 per 15 dikali jumlah yang harus disusutkan, yaitu 300 juta rupiah. Maka di sini diketahui dan diperoleh hasil sebesar 80 juta rupiah. Seperti itu. Lanjut, akumulasi penyusutan masih sama rumusnya, yaitu akumulasi penyusutan tahun sebelumnya ditambah dengan biaya penyusutan tahun yang bersangkutan, maka 100 juta ditambah 80 juta. Hasilnya adalah 180 juta rupiah. Nilai buku masih sama, harga perolehannya berapa? 315 juta rupiah. Dikurangi dengan 180 juta rupiah. Hasilnya 135 juta rupiah. Seperti itu. Langsung sampai tahun ke-345, caranya sama teman-teman. Ini 3 per 15 dikali 300 juta rupiah, hasilnya 60.000 rupiah. Kemudian akumulasi penyusutan 180 juta rupiah ditambah 60 juta rupiah, maka hasilnya 240 juta rupiah, maaf. Kemudian untuk nilai buku juga sama, harga perolehannya 315 juta rupiah, dikurangi dengan akumulasi 240 juta rupiah, maka hasilnya 75 juta rupiah. Untuk tahun keempat juga sama, 2 per 15 kali 300 juta rupiah diperoleh 40 juta rupiah. Untuk akumulasi penyusutan 240 juta rupiah ditambah 40 juta rupiah, maka hasilnya adalah 280 juta rupiah. Dan untuk nilai buku, harga perolehannya 315 juta rupiah,
dikurangi dengan 280 juta rupiah, maka hasilnya adalah 35 juta rupiah. Seperti itu. Lanjut, untuk tahun yang terakhir, yaitu tahun kelima, itu adalah 1/15 dikali 300 juta rupiah. Hasilnya adalah 20 juta rupiah. Akumulasi penyusutan tahun kelima, 280 juta rupiah ditambah 20 juta rupiah, hasilnya 300 juta rupiah. Kemudian nilai bukunya, harga perolehan 315 juta rupiah dikurangi dengan 300 juta rupiah, maka diperoleh hasil sebesar 15 juta rupiah. Nah, saya bold di sini hurufnya atau angkanya, maaf. Nilai buku akhir tahun masih sama dengan metode sebelumnya, yaitu sama dengan nilai residu sebesar 15 juta rupiah. Seperti itu, sama. Pokoknya nilai nilai buku pada akhir tahun itu harus sama dengan nilai sisa yang diketahui pada soal. Seperti itu ya teman-teman. Semoga dari sementara dari metode pertama sampai ketiga ini teman-teman bisa memahami dan bisa mengikuti. Saya lanjut pada metode yang terakhir, yaitu metode satuan hasil produksi atau satuan unit produksi. Ini juga sedikit berbeda dengan 3 metode yang sebelumnya. Saya bacakan dulu soalnya. Jadi, traktor bertenaga diesel dengan biaya 315 juta rupiah dan estimasi nilai residu sebesar 47 juta rupiah. Diperkirakan memiliki masa kegunaan operasi selama 100.000 jam. Selama bulan Oktober, generator dioperasikan selama 580 jam. Hitunglah penyusutan bulan tersebut dengan menggunakan metode unit produksi. Nah, sedikit berbeda teman-teman penyelesaiannya. Jadi saya tunjukkan penyelesaiannya di sini. Ini penyelesaiannya. Jadi kita pertama-tama menghitung biaya penyusutan per jamnya. Karena tadi diketahui per jam kan? Jadi dihitung caranya bagaimana? Caranya itu diperoleh dari harga perolehan generatornya tadi atau HP dikurangi dengan nilai residu atau nilai sisa. Dihitung dulu berapa, baru dibagi dengan jamnya, jam operasinya. Di sini diketahui jam operasinya adalah 100.000 jam. Itu bisanya generator tersebut beroperasi atau dieselnya itu cuma 100.000 jam. Ya, berarti untuk menghitung biaya penyusutan per jamnya itu rumusnya bagaimana? Seperti ini. Tinggal kita memasukkan. Harga perolehan diketahui berapa? Di sini 315 juta rupiah. Nilai sisanya sebesar 47 juta rupiah. Maka dihitung dulu, hasilnya 268 juta rupiah. Dibagi 100.000, apanya? Jamnya. Estimasi taksiran dia beroperasi itu selama berapa jam? 100.000 jam ya kan? Jadi dibagi saja, tinggal 268 juta rupiah dibagi 100.000 rupiah. Maka hasilnya adalah 2.680.000 per jam. Gitu. Jadi maaf saya tadi mungkin salah menyebutkan, jadi 268 juta rupiah ini dibagi dengan 100.000 jam gitu ya teman-teman. Jadi diperoleh harganya atau biaya penyusutannya per jamnya tuh mesinnya tuh berapa sih? Jadi biaya penyusutannya diesel itu tadi itu per jamnya itu disusutkan sebesar 2.680 itu per jamnya. Sedangkan di soal tadi kita disuruh menghitung penyusutan bulan tersebut, berarti penyusutan hanya di bulan Oktober. Selama bulan Oktober, generator dioperasikan selama 580 jam. Itu. Hitunglah penyusutan bulan tersebut. Jadi kita hanya menghitung penyusutan di bulan Oktober, teman-teman. Diingat, hitunglah penyusutan bulan tersebut. Jadi hanya di bulan Oktober kita menghitungnya berapa sih penyusutannya. Kalau biaya penyusutannya aja di sini tadi kan per jamnya kan 2.680 per jam. Nah, kalau di bulan Oktober berapa? Ya sudah, tinggal mengalihkan saja. Di bulan Oktober mesin tersebut beroperasi selama berapa jam sih? Seperti itu kan? Nah, berarti di bulan Oktober itu diesel itu mampu beroperasi selama 580 jam.
biayanya berapa untuk menghitung biaya penyusutan? Biayanya itu diperoleh per jamnya itu 2.680. Maka biaya penyusutan khusus dan hanya di bulan Oktober itu diperoleh hasil Rp1.554.400 Seperti itu teman-teman. Jadi mungkin ini soalnya agak berbeda dengan 3 metode sebelumnya, yaitu metode garis lurus, metode saldo menurun, dan juga metode jumlah angka tahun. Tapi intinya sama nih, cara menghitungnya sama, cuma tadi kan bedanya kalau metode garis lurus itu dibagi dengan umur ekonomis. Kalau di satuan unit produksi ini, karena dia produksi atau mampu memproduksi berapa, itu dibagi dengan mampunya berproduksi itu berapa taksirannya. Seperti itu. Bisa ini berupa jam, bisa berupa barang, satuan produksi itu macam-macam teman-teman. Bisa nanti teman-teman cari di internet macam-macam soalnya itu masih banyak sekali. Jam bisa produksi barang dan lain-lain seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih banyak kepada dosen saya, kepada Pak Martinus Soni Estiawan, selaku dosen mata kuliah saya, Akuntansi Keuangan 1, dan juga kepada teman-teman semuanya nih yang sudah menyimak dari awal hingga akhir video yang saya tampilkan tadi. Terima kasih. Saya berharap teman-teman yang belum paham menjadi paham dan menjadi tahu. Dan teman-teman yang sebelumnya sudah mengetahui, jadi lebih paham lagi dan bisa maksimal memahami dalam topik konsep penyusutan, konsep dasar penyusutan atau depresiasi pada aset tetap atau aktiva tetap sebuah perusahaan. Nah, terima kasih teman-teman atas perhatiannya, atas waktunya. Maaf apabila ada salah kata maupun penjelasan saya yang mungkin kurang dipahami maupun yang agak berbelit-belit, saya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oh iya teman-teman, barangkali teman-teman ini bio saya, barangkali PC saya ada yang belum paham. Mbak, Kak, terserah ya teman-teman manggil saya apa. Ini bisa dicantumkan, bisa tanya saya, mungkin penjelasan saya tadi kurang jelas, bisa diulangi, bisa WA saya di ini 081358574370. Dan juga bisa email saya di wahyunisolihati01@gmail.com. Dan juga saya punya Instagram, bisa di-follow untuk menambah teman. Teman-teman bisa nge-follow saya di @wahyunisolihati_. Seperti itu, bisa dicek ya teman-teman. Terima kasih sebelumnya atas perhatiannya. Saya salam lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.